Suara saya kedengaran nggak ya? Jelas, Izin kurang Bu, jelas? sudah lebih jelas Bu. Oke. Teman-teman semua, jadi tema hari ini adalah tentang iman sebagai pelindung terkuat untuk berbagai hal di kehidupan kita. Nah, bahasan malam ini adalah tentang kesehatan mental dan emosional dari muslimah gitu. Teman-teman, jadi mungkin kita sering bertanya ya, masa sekarang itu kita diliputi sama banyak pertanyaan kayak kenapa sih saya tidak lagi menjadi diriku gitu, atau kenapa sih aku misalnya mudah marah, mudah pecah gitu. Kenapa kayak semuanya itu terlalu berisik, pikiran kita berisik, tapi kita merasa jiwa kita itu sunyi, tidak tenang, padahal kita sedang berada di berbagai hal yang kontradiktif gitu. Hilang, lalu sejak kapan kehilangannya gitu ya. Nah, pertanyaan itu muncul terus membuat kita bersalah atau kita kayak larut aja gitu. Padahal dari kegelisahan-kegelisahan itu Allah memanggil seorang hamba untuk pulang gitu. Allah menyebut surah Asy-Syams ayat 7 sampai 10 bahwa demi jiwa dan penyempurnaannya maka Allah mengilhamkan kepadanya jalan kefasikan dan ketakwaan. Sungguh beruntung orang yang mensucikannya dan merugilah orang yang mengotorinya gitu. Jadi kita tahu nih bahwa jiwa kita ini adalah amanah yang bisa naik turun, jernih keruh, kuat. Em, Hari ini kita akan membahas itu tentang iman adalah poros utama gitu untuk menjadi pelindung kita sebagai muslimah. Silahkan selanjutnya. Nah, di Quran surah Ar-Ra'du ayat 28, alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, bahwa orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah lah hati itu akan selalu tentram gitu. Jadi ketika kita misalnya cemas, waspada, was-was, kita burn out, kelelahan jiwa gitu ya. Overthinking, imposter syndrome, apalah kayak kayak gitu kan bahasa-bahasa secara psikologi sekarang kalau kita pahami, maka kita itu akan merasa tentram ketika kita beriman. Kita akan menjadi tentram ketika kita mengingat Allah gitu. Jadi kuncinya adalah hanya dengan mengingat Allah maka hati kita akan menjadi tentram. Next. Selanjutnya, silahkan. Nah, kenapa sih sebenarnya kesehatan mental itu penting gitu ya? Karena em, kadang kita itu tampak baik-baik saja, tapi kita tidak benar-benar baik gitu. Kita em, harusnya punya keseimbangan gitu antara iman dan ikhtiar. Kita terlahir sebagai muslimah, maka banyak peran gitu ya, banyak peran dan amanah yang ada pada diri kita
muslimah itu harusnya tuh mampu gitu menghadapi berbagai cobaan hidup. Namanya kita manusia gitu kan. Namanya kita insan, pasti kita hidup itu akan diuji oleh Allah gitu. Dan kesehatan mental ini penting karena kita terlahir sebagai muslimah dengan berbagai cobaan hidup, kita harusnya bisa kembali gitu dengan keimanan itu untuk menjalani kehidupan ini dengan baik-baik saja gitu. Di Ad-Duha gitu ya, Allah itu menjelaskan bahwa mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayak Tuhanmu itu nggak meninggalkanmu dan tidak pula dia membencimu. Maka kembalilah kepada Allah gitu atas apa-apa cobaan hidup yang terjadi pada kita. Nah, cobaan hidup yang terjadi pada kita ini kalau kita tidak mengembalikannya kepada Allah, maka tadi ya jadi bertambah overthinking gitu, bukannya overthinkingnya selesai tapi malah bertambah-tambah gitu. Kita berperan sebagai anak gitu sekarang. Nanti kalau ada saatnya kita berperan sebagai istri, lalu setelah itu kita berperan sebagai ibu, maka atas itu kita bertanggung jawab atas diri kita dan keluarga kita. Kita pun seperti sekarang nih kuliah di STMKG, maka kita bertanggung jawab atas pendidikan kita, pun kita bertanggung jawab nanti atas pekerjaan kita. Dan iman itu menjadi fondasi ketika kita meyakini bahwa ada Allah loh tempat aku berpulang gitu, bahwa ada Allah loh yang ini tertakdir demikian, maka takdir inilah yang terjadi dan yang terjadi itulah yang terbaik gitu kan. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 216 kan Allah bilang bahwa boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu, dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu gitu. Nah, em, seharusnya kita itu punya self awareness gitu ya, bahwa kita itu harus melakukan pemetaan jiwa kita. Jadi ada namanya qalb, nafs, dan ruh gitu. Em, Ketika iman itu menenangkan hati kita, kita tuh tidak cukup sekedar beriman, tapi kita itu harus menuntun langkah dan ketenangan itu akan tumbuh gitu kalau iman itu ada dan kita terus menuntut ilmu gitu. Maksudnya adalah ketika kita menghadapi cobaan hidup, kita itu meyakini bahwa Allah sudah memberikan yang terbaik, tapi kita bukan berdiam diri gitu. Ketika misalnya memang kita butuh bantuan profesional seperti misalnya psikolog ataupun psikiater, kita harus tahu kebutuhan itu dan memutuskan untuk pergi ke profesional, bukan sekedar kayak ah ya udahlah aku nggak apa-apa dan sebagainya kayak gitu. Selanjutnya, nah ini tadi penjelasan dari Al-Baqarah ayat 216 ya, bahwa setiap ujian terjadi dengan izin Allah, musibah itu bukan tanda kebencian dari Allah, dan ujian itu tentu saja menjadi sarana peningkatan derajat kita. Ujian ataupun musibah itu adalah dalam rangka menghapuskan dosa-dosa kita, dalam rangka kita menjadikan pembelajaran dari situ, sehingga ketika nanti setelah ini terjadi hal-hal lain di hidup kita, kita sudah siap gitu. Karena bisa jadi tadi ya, kita mengira itu baik, padahal menurut Allah itu tidak baik, dan menurut Allah baik, tapi kita berprasangka itu tidak baik gitu. Selanjutnya, nah ketika mungkin kita
berada di fase itu ya, terlalu lelah, overthinking dan sebagainya gitu. Terus kita yang, iya sih aku beriman gitu. Jadi aku eh, percaya nih ini akan terlalui. Nah, jadi istilah buat kayak let it go aja, let it flow aja, atau time will heal itu em, benar, tapi tidak sepenuhnya seharusnya hanya seperti itu. Kita itu harusnya mengusahakan gitu. Jadi sabar itu bukan hanya pasrah tanpa usaha, tapi kita tetap harus ikhtiar. Misalnya kita harus tahu nih, ketika emosi kita tidak stabil, kita harus melakukan coping apa gitu, coping mechanism apa yang perlu kita lakukan. Misalnya kita butuh untuk menambah dopamin kita gitu. Caranya dengan apa? Mungkin ada orang yang dengan olahraga, ada orang yang dengan membaca gitu ya. Ada orang yang dengan misalnya makan, ada orang yang misalnya hanya duduk sejenak, menenangkan diri dan sebagainya. Dan mengusahakan itu artinya bersabar dan merupakan bagian dari ikhtiar dan tawakal. Next, next, bisa selanjutnya. Lagi gangguan di slider atau gimana? Nah, apa sih caranya kita meningkatkan keimanan, lalu menjadikan kedekatan kita kepada Allah itu sebagai solusi, yaitu dengan sholat bukan sekedar menggugurkan kewajiban ya, maksudnya udah jam sholat, terus ya udah sholat lewat gitu, tapi bagaimana memaknai sholat itu agar dia benar-benar menjadikan benteng diri kita, memberikan manfaat agar dia memulihkan kita gitu. Lalu tadi berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran gitu, karena ternyata berdasarkan apa ya, sound healing, suara-suara tertentu itu menenangkan. Nah, salah satu pendekatannya jika kita sebagai orang beriman dan muslim gitu ya, muslimah, itu bisa dengan misalnya mendengarkan murotal atau kita sendiri membaca Al-Quran dengan bersuara gitu. Ternyata itu bagian dari terapi hati, menebalkan eh, keimanan kita juga gitu. Lalu kita juga harus tetap menjaga harapan dan optimisme karena kita harus yakin bahwa bersama kesulitan itu ada kemudahan gitu ya. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kayak ketika Allah membuat ada kesulitan, maka sebenarnya di situ ada kemudahan. Kita harus selalu husnuzon atau berpikir positif kepada Allah gitu.
kita yakin bahwa rahmat Allah itu luas, kita harus yakin bahwa Allah itu Maha Penolong agar Allah menolong kita. Bisa selanjutnya dan selanjutnya, bisa selanjutnya lagi. Nah, yang bisa kita lakukan itu dekatkan diri dulu dengan Allah, karena mendekatkan diri dengan Allah itu adalah solusi dari segala solusi gitu. Kita memang hamba, maka kita harus kembali kepada pemilik kita, harus kembali kepada yang punya kita gitu. Kita bisa membentengi diri itu dengan sholat tepat waktu, dengan berzikir pagi petang, dengan terus membaca Al-Quran, dengan bersyukur, menjaga lingkungan yang baik, berteman dengan orang-orang yang baik, melakukan hal-hal yang baik gitu ya. Berzikir, terus kita memperbanyak doa, em, ya muqallibal qulub, ini wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Terus kita berdoa juga misalnya Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikan kepadaku jiwa ketakwaan dan sucikanlah ia, karena engkau sebaik-baik yang mensucikan gitu. Jadi ketika terjadi guncangan di hidup kita, maka kita tahu bahwa dengan cara iman kita terjaga ketakwaannya dan kita memohon kepada Allah agar mensucikan itu ada di bawah eh, kendali Allah gitu, tetap berada di jalan kebaikan gitu. Nah, lalu misalnya emang kalau sudah beriman kita akan terhindar dari depresi atau misalnya ya eh, ya insya Allah kalau kita beriman kita akan sebisanya terhindar dari depresi gitu. Insya Allah Allah akan menakdirkan itu. Lalu tapi kita jangan bermudah-mudah untuk mengatakan bahwa kalau orang-orang yang depresi itu adalah orang-orang yang kurang iman. Karena bisa jadi memang beban hidupnya terlalu berat, tidak ada tempat berbagi gitu ya. Jadi mereka meyakini bahwa Allah ada, tapi ada sisi-sisi yang memang Allah ujikan itu kepada mereka kayak gitu. Nah, sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil adalah bahwa iman tentu saja benteng terkuat untuk menjaga kesehatan mental. Caranya apa sih? Kita itu harusnya kembali kepada Allah, Sang Pencipta kita, Sang Pengatur kita, Zat yang paling sayang pada kita, yang paling paham kita gimana gitu. Nah, mendekat kepada Allah itu dengan cara apa? Beribadahlah yang baik gitu. Berzikirlah kita, membaca hati itu sampai kepada kita. Nah, tentu sebagai manusia kita itu akan diuji. Maka bersabarlah dengan itu dan ketika kita diberikan kenikmatan maka bersyukurlah atas itu gitu. Nah, peran penting selanjutnya itu adalah dukungan dari ya, karena kita mungkin mengusahakan untuk menjadi baik kalau lingkungan tidak mendukung gitu. Misalnya nih, kita tidak mau lagi ngata-ngatain orang gitu ya. Gibah, fitnah, tapi ternyata circle kita baru juga kita duduk terus udah kayak tahu nggak sih kayak gitu. Padahal seyogianya tidak seperti itu gitu kan. Maka carilah teman-teman yang juga solih, yang solih solihah, yang bisa mengingatkan kita kalau kita salah, yang bisa mencegah kita dari melakukan hal-hal buruk gitu. Dan ini siklus berputar dan berulang ya. Kita harus membangun resiliensi spiritual bahwa ketika kita beriman maka kita akan kuat, kita akan tangguh kayak gitu. Semoga Allah menjaga hati dan jiwa kita dan melindungi kita dalam keadaan kesehatan. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke MC.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Indah Fajriyanti Ester MSI atas ilmu, nasihat, serta pemahaman yang telah disampaikan kepada kita pada malam hari ini. Semoga segala ilmu yang telah diberikan menjadi amal jariah dan mendapatkan balasan terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Acara selanjutnya yakni sesi tanya jawab dan diskusi. Kepada seluruh hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan atau berdiskusi, kami persilahkan. Sesi tanya jawab akan dibuka untuk maksimal 3 penanya. Kepada seluruh hadirin yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand. Baik, kami persilahkan kepada Senior Tarunnya Nisa Hidayatul Syarifah sebagai penanya pertama. Dipersilahkan untuk membuka mikrofon dan menyampaikan pertanyaannya. Baik, terima kasih. Mohon izin, Bu. Saya izin untuk bertanya seperti yang Ibu tadi telah jelaskan bahwa Allah itu maha membolak-balikkan hati. Apakah itu ada kaitannya dengan iman kita yang kadang naik dan kadang turun, Bu? Lalu bagaimana kiranya kita bisa mempertahankan agar iman kita itu tidak turun, Bu? Sehingga rasa untuk beribadah dan mendekatkan diri ke Allah itu tidak menurun dan hilang seperti itu, Bu. Oke, makasih pertanyaannya ya, Anissa. Kita memang ya muqallibal qulub gitu ya. Wahai zat yang tabit qalbi ala dinik gitu. Agamamu. Memang Allah maha membolak-balikan hati tadi ketika Allah maha membolak-balikan hati ketika mungkin kita berada pada jalur yang em, sepertinya sangat sulit gitu ya. Mudah saja bagi Allah membuat kita yang tadinya ingin menyerah gitu ya, gitu. Nah, tapi begitu juga ketika misalnya kita dalam keadaan biasa, normal gitu, tapi jadinya tiba-tiba malas gitu ya. Nah, sesungguhnya eh, apa ya? Memang sudah disebutkan bahwa keimanan, bahwa semangat hidup di Muslim itu kadang naik, kadang turun gitu. Atau itu di hadis Rasulullah ya. Bisa disebut itu misalnya fase-fasenya itu futur gitu. Kayak awalnya tuh kita sholat itu ya memang kebutuhan, kewajiban. Tapi ada masanya kita males gitu ya, yang kayak nanti dulu deh sholat yang penting masih tepat waktu gitu. Nah, sebenarnya bagaimana kita mengatur pola, menjaga rutinitas dan ritme gitu. Misal kayak kalau salam ada fase menurun, tapi harusnya fase kita itu ketika kita tidak bisa terus menanjak, maka jangan menurun, tapi tetap stabil. Kayak misalnya, maka itu harus diusahakan tetap sholat duha, harus kita usahakan itu tidak berada di bare minimum. Misalnya sholat duha yang biasanya itu 2 rakaat, maka kita buatlah 4 rakaat gitu. 4 rakaat, 4 rakaat, 4 rakaat agar futur atau melemah, maka kita tetap bisa mengerjakan 2 rakaat tuh. Tiba-tiba dari biasanya sholat duha kita bahkan tidak sholat lagi gitu, tidak sholat duha lagi. Dan apa ya, semua itu tuh tidak apa-apa dalam hitungan kuantitas yang kecil. Yang penting istiqomah gitu. Yang penting repetasinya itu ada gitu. Hal yang paling utama harus kita lakukan bagaimana supaya menjaga hati kita tidak mudah terbolak-balik atau hati
mudah terbolak-balik asal dalam kebaikan gitu ya, adalah meminta pertolongan Allah. Jadi kayak atas apapun itu tuh sebenarnya kita harus minta pertolongan Allah dulu. Eh, yang harus coming first ke kita itu adalah mohon pertolongan Allah tuh. Menyadari bahwa kita itu hamba, kita itu tidak mau apa-apa, dan maka kita memohon pertolongan kepada Allah gitu. Iya karena budua, iya karena stain, hanya tempat gitu kan, menyembah dan meminta pertolongan. Menyembah itu kan mengiman, tentang iman, tentang percaya. Setelah kita beriman, maka kita harus melakukan apa? Kita harus tetap terus minta tolong sama Allah gitu. Apa sih yang harus kita lakukan? Minta tolong itu, nah, bukan cuma sekedar minta tolong dalam omongan, tetapi juga melakukannya dalam perbuatan. Tadi sudah dibahas yang bisa kita lakukan, sholat tepat waktu gitu, terus kita tetap berzikir, rutinlah membaca Al-Quran gitu. Nah, kalau di psikologi modern itu kan, lakukanlah sesuatu itu minimal 21 kali berturut-turut, maka itu sudah akan menjadi habitmu gitu. Itu sudah akan maka berarti sebenarnya itu dekat ya sama kita. Ayo nih kita mulai sholat duha walaupun 2 rakaat tapi rutin gitu kan. Karena kalau misal kita siklus 28 hari gitu kan, terus dikurang kita hari, berarti kan kita 21 hari. 3 sampai 19 sampai 24 hari kita membangun habit. Menurut penelitian itu sudah akan melakukan sesuatu secara kontinu, maka itu sudah membangun habit kita gitu. Gitu kira-kira nih jawabannya, wallahu a'lam bishawab. Atas jawabannya, Bu. Baik, terima kasih kepada Senior Taruni Anissa dan kepada Ibu Indah yang telah bertanya dan menjelaskan. Dipersilakan kepada penanya kedua. Silakan untuk raise hand. Baik, kepada Saudari Nyimas Naila, silakan untuk membuka mikrofon dan memberikan pertanyaan. Mohon izin sebelumnya, tadi sebelumnya sempat dijelaskan beberapa Oh, maaf, di saya nggak kedengaran suaranya. ya, mohon izin sebelumnya apa sudah Tanya. terdengar suara saya? Kalau di saya nggak terdengar ya, tipis banget. Kalau di teman-teman lain gimana? Suaranya kecil, Nyimas. Belum? Udah jelas? Atau hmm. Mohon izin apakah suara saya sudah terdengar? Oke, sudah. Ya, mohon izin pemirsa, tadi sebelumnya itu sudah dijelaskan beberapa amalan. Salah satunya itu kita harus menjaga lingkungan yang baik. Saya ingin bertanya, eh, kita punya lingkungan, mungkin lingkungannya kita punya lingkungan itu karena udah berteman cukup lama, terus makin ke sini teman-teman itu ternyata kalau dipikir-pikir itu
pergaulannya semakin kurang baik. Nah, tapi karena kita udah berteman dari lama, mau agak keluar dari lingkungan tersebut juga agak segan. Terus untuk ngingetinnya juga itu agak kurang bisa mengingatkan buat teman-teman. Itu mungkin bagaimana Ibu untuk eh, caranya biar teman-teman di lingkungan tersebut juga bisa sama-sama memperbaiki diri juga. Oke, makasih nih Mas pertanyaannya ya. Tadi ya kembali sama kayak jawaban sebelumnya bahwa yang kita perlukan itu adalah, maka selain kayak kita rutinkan ya, selain kayak kita terutama setelah selesai sholat gitu kan, kita biasanya berdoa, kita bersyukur gitu ya, alhamdulillah rabbil alamin gitu. Terus kita mendoakan orang tua kita gitu kan, Rabbi firli wali walidayya dan seterusnya gitu. Terus kita meminta yang bermanfaat, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'ah gitu kan, ilman nafi'ah. Nah, ternyata kita itu juga butuh untuk memohon pertolongan Allah dan berdoa agar, ya Allah, aku mohon kepada Engkau dekat orang-orang baik. Kepada Engkau, dekatkan aku dengan lingkungan yang baik. Dekatkan aku dengan hal-hal yang membuat aku menjadi baik gitu. Terus aku mohon juga kepada Engkau, ya Allah, jauhkan aku dari orang-orang yang tidak baik. Orang-orang yang aku membawa keburukan kepada mereka, keburukan kepadaku. Maka jauhkanlah, hindarkanlah kayak gitu. Dan maksudnya apa ya? Nanti Allah yang akan mengatur tuh. Benar. Kayak kita memang akan terjaga dalam circle yang baik gitu. Allah akan menjaga kita dalam kebaikan gitu. Menjauhkan kita dari keburukan gitu. Nah, bukan berarti sebenarnya teman-teman yang baik gitu kan, tapi kita tidak berteman dengan dia, terus yang apakah aku nggak baik? Makanya aku nggak berteman dengan dia gitu. Atau misalnya aku baik, dia baik, tapi kok kita tidak berteman gitu. Nah, tapi dengan kita melibatkan Allah dalam doa kita tadi, Allah yang tahu gitu. Kalau kita berteman dengan dia, itu adalah kebaikan. Allah menghindarkan dia terhadap kita, padahal dia itu menurut kita baik. Berarti itulah yang terbaik untuk kita gitu. Bisa jadi nih dia pintar, kita pintar. Dia baik, kita baik. Ternyata tapi kalau kita berteman, kita tidak cocok karena kita apa ya, saling ambis kayak gitu misalnya. Maka ternyata Allah menjauhkan kita gitu. Nah, untuk hal-hal yang seperti itu makanya kita minta pertolongan Allah tadi. Nah, untuk yang sama-sama baik aja kita minta petunjuk dan minta pertolongan Allah gitu kan, agar didekatkan atau dijauhkan, apalagi terhadap hal-hal yang tidak baik gitu. Nah, ketika kita memang tahu bahwa misalnya circle kita tadi itu tidak baik dan sebenarnya itu kita tuh tidak cocok, maka jangan ragu gitu untuk cut circle kita itu. Karena ketika kita memang tidak nyaman gitu ya, mungkin kita baru duduk gitu kan, nongkrong, terus dia udah yang, lihat deh dia, kayaknya dia sekarang tambah gendut deh, misalnya gitu ya, dan sebagainya. Kayak, itu kan sebenarnya menjelekkan orang lain, gibah gitu kan. Atau kalaupun dia sebenarnya tidak tambah gendut, berarti kita sudah memfitnah. Itu kan kita berada di lingkungan yang tidak baik. Dan yakinilah bahwa ketika kita tidak merasa nyaman, itu adalah bentuk pertolongan Allah, bentuk penjagaan Allah kepada kita gitu. Dan ya udah, kita tidak apa-apa menarik diri dari orang-orang yang seperti itu ketika kita memang tidak bisa, misalnya kalian jangan kayak gitu dong, misalnya apaan sih kamu, so alim banget misalnya. Kalau kita tidak bisa apa ya, me,
melawan suatu keburukan itu dengan perbuatan, maka lakukanlah dengan ucapan. Jika tidak bisa, maka doakanlah gitu. Ya sudah, kita tidak usah harus pakai yang kenapa sih kamu ngomongin dia? Nah, nanti malah kita teman kita itu gitu kan. Ya udah, tarik diri aja misalnya. Ayo yuk, kita no atau duduk dulu ya di sini bareng. Oh, iya deh, aku ini dulu, ada kemana dulu. Nah, kayak gitu. Pasti nggak mau gabung lagi, ya nggak apa-apa kayak gitu. Dan yakinlah bahwa maksudnya nanti kalau aku nggak ikut ngata-ngatain orang, aku nggak ditemenin sama dia. Nah, harusnya kita yakin bahwa ketika kita meninggalkan suatu keburukan, maka akan datang kebaikan-kebaikan lain gitu kepada kita. Tadi mohonlah pertolongan kepada Allah, yakin gitu bahwa pertolongan itu akan datang sama kita. Sesederhana kayak masalah pertemanan. Sesederhana masalah pertemanan kita butuh pertolongan Allah, apalagi buat hal-hal lain kayak pendidikan, mau ujian, kecemasan agar kita dihindarkan dari segala kecemasan, was, sedih, gelisah, gundah kayak gitu. Nah, itu maka mohonkanlah kepada Allah tuh. Ya Allah, berikanlah aku ketenangan, berikanlah aku kemudahan berpikir, kearifan sikap, kebijaksanaan tindakan gitu. Hindarkanlah aku dari kesedihan, tindakan semena-mena dan sebagainya. Maka mohonlah dan berdoalah gitu. Ya. Ya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Baik, terima kasih kepada Nyimas dan Ibu Indah. Apakah daripada hadirin masih ada yang berkenan sebagai nanya? Apabila tidak ada, mohon izin pembina, mohon izin senior. Izin, izinkan saya untuk menjadi penanya terhadap materi pada hari ini. Mohon izin pembina, apakah suara saya terdengar? Iya, kedengaran kok. Mohon izin bertanya pembina, apabila kita sedang merasa sedih maupun benci terhadap keadaan kita sekarang, bagaimana caranya kita agar tetap dekat dengan Allah. Jadi kita tidak melampiaskan kesedihan kita ataupun hal-hal yang mengecewakan kita itu ke hal-hal yang buruk, melainkan ke hal-hal yang Allah sukai. Misalnya, apa sih amalan-amalan yang harus kita lakukan agar mengatasi rasa resah. Baik, makasih Hasna. Tadi ya supaya kita tidak overthinking atau supaya kita tidak merasakan kenapa sih aku diuji berat banget gitu, atau kenapa sih aku harus menjalani ini dan sebagainya gitu ya. Kembali kepada keimanan bahwa Allah memang menciptakan kita untuk diuji gitu. Allah menciptakan kita untuk beribadah di dunia ini, terus ujian itu adalah bentuk dari ibadah gitu.
Terus yakini gitu kan, iman itu kan yakin ya, yakin bahwa Allah tadi menguji kita, tersimpan kebaikan-kebaikan di situ, menjadikan kita lebih upgrade gitu ya, lebih capable gitu, lebih mature, lebih mandiri, lebih ya tadi mature secara emosional gitu, secara psikologi juga tuh. Yakin bahwa Allah memang menginginkan kebaikan atas kita gitu. Jadi jangan menganggap bahwa Allah, aku benci lah sama Allah gara-gara aku diuji terus dalam hidup. Nah, justru harusnya kita melihat sisi lain bahwa justru karena Allah sayang, Allah maka menguji kamu gitu. Dan semakin dekatkanlah diri kepada Allah gitu. Dengan cara-cara kebaikan, kita harus mindfulness dalam sholat. Gitu. Tidak cuma sekedar yang sholat gerakan cepat selesai gitu, gugur kewajiban gitu. Tapi benar-benar meresapi bahwa kayak di dimulai dari berniat karena akan menyerahkan diri kita gitu ya. Terus takbir kayak Allahu Akbar, bahwa Allah itu maha besar. Aku kecil, masalahku kecil. Aku bergantung kepada yang maha besar. Ya akan aman aja dan baik aja gitu. Kita tidak akan overthinking gitu kan. Terus a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk gitu. Kenapa sih kita minta perlindungan kepada Allah? Ya karena Allah maha segala-galanya gitu kan. Dan kita tahu bahwa kita minta pertolongan ini kepada yang akan membantu kita gitu. Dari syaitan yang memang terkutuk gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah kita melakukan segala sesuatu, melakukan apapun gitu. Yang maha pengasih lagi maha penyayang gitu. Alhamdulillahirabbil alamin, bahwa kita memuji Allah gitu. Bukan memuji, bersyukur. Alhamdulillah itu kan ucapan syukur ya. Ucapan syukur kita mendapatkan kenikmatan, tapi juga dalam segala hal. Makanya ketika kita mendapatkan kenikmatan kan kita disunahkan itu berujarnya adalah Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi tatimmus sholih. Apa-apa kebaikan yang terjadi gitu. Tetapi ketika kita dirundung duka, sesuatu tidak mau kita gitu kan, kita tetap mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillah ala kulli hal. Jadi gitu. Jadi pada Allah gitu kayak, dan kita ketika kita misalnya tidak bisa mendekat kepada Allah itu dengan berlari, maka kita harus tetap mendekat kepada Allah walaupun itu dengan berjalan, walaupun itu dengan merangkak gitu, walaupun itu dengan ngesot lah istilahnya, walaupun itu kita mendekatkan diri kepada Allah itu hanya dengan hati gitu. Hanya itu kita itu kan bermudah-mudah untuk melakukan kemaksiatan, dan rasanya tuh sulit sekali kalau melakukan kebaikan. Contoh, kita lagi overthinking. Instan dopamin yang mau kita lakukan apa? Bukan membaca Al-Quran atau tiba-tiba kita ngambil wudhu atau banter-banter kita tidur, tapi buka sholat gitu kan. Dapat tuh sebenarnya kita instan dopamin. Efeknya adalah bukan anxiety kita tadi sembuh, overthinking kita jadi berkurang, tapi malah kita burn out, malah kita overwhelm, stimulate gitu. Maka harusnya kita tahu bahwa jadu. Nah, berjeda dengan kebutuhan kita kayak tadi saya bilang di materi. Misalnya nih, mungkin teman-teman udah tahu ya, sekarang udah ada namanya journaling gitu. Kita mungkin nggak bisa nih marah-marah sama keadaan, atau marah-marah sama teman kos, atau marah-marah sama dosen, kan nggak mungkin ya, marah-marah sama orang tua atau saudara. Maka kita melampiaskanlah semua itu dan kita menuliskan itu gitu. Itu adalah bagian dari
self healing yang bisa kita lakukan gitu. Atau misal kita harus membuang segala energi negatif yang ada di tubuh kita, lari lah kita, berkeringat itu juga bagian dari dopamin gitu yang akan menghasilkan dopamin gitu kan. Tadi misalnya jalan, melihat, bahkan sesederhana secara riset psikologi itu mendengar riak air, ke suatu tempat yang sejuk, melihat langit, melihat bermandikan cahaya matahari gitu ya, grounding gitu, memijak tanah gitu kan. Em, itu bisa jadi gitu untuk mengurangi setidaknya segala overthinking itu gitu. Maka tadi kita harus tetap tersadar dan ambil kendali tubuh kita. Nah, kita harus tahu dulu, kita harus mengenal diri kita. Oh, kayaknya aku weekend kayak gini aku udah kecapean deh habis kuliah. Nah, aku berarti harus apa setelah ini? Aku misalnya melakukan self reward dengan oh, beli es krim kayak apa kayak gitu misalnya. Tapi jangan menuhankan self reward atau berdalih di balik kata self reward gitu. Oh, bentar lah aku self reward dulu karena aku tadi udah mengerjakan tugas terus, hari ini aku udah kuliah, udah kegiatan organisasi, aku self reward dulu lah, nonton drakor 1 jam. Nah, itu perlu kita telaah ulang gitu, self reward yang harus kita lakukan itu apa agar kita tetap on track nih gitu. Hasna. Siap, terima kasih Pembina. Baik, tadi kita apakah masih ada yang mau bertanya untuk terakhir? Baik, saya persilahkan pada Saudari Frigesia. Izin, apa perlu perkenalan? Lanjut nggak apa-apa guys ya. Siap, mohon izin Pemina, mohon izin untuk bertanya. Izin Pemina, uh, terkadang itu kan ada kayak waktu kita ngerasa kayak, oh bisa tuh, apapun dikasih saya bisa labas gitu kan. Tapi kan juga ada kayak waktu dimana kayak bener-bener lagi, udah nggak kuat lagi gitu kan. Nah, masalahnya kadang kayak gitu tuh bener-bener kayak paginya ngerasa oke, siangnya ngerasa kayak down banget gitu Mina. Itu kayak terkadang switch yang kayak gitu tuh bener-bener mengganggu Mina. Kira-kira bagaimana caranya biar kayak switchnya tuh nggak terlalu mengganggu lagi Mina. Siap Mina, siap. Yang Iya sih menarik ya karena memang tadi ya Allah itu mudah saja gitu membuat kita ada yang semulanya tenang terus jadinya kita overthinking dan sebagainya gitu, jadi kelelahan dan sebagainya. Tapi tentu saja ketika Allah mudah saja membuat kita di keadaan itu, Allah juga mudah saja kembali membuat kita gitu. Caranya ya tadi kembali bahwa ke keimanan, kita tahu bahwa ada Allah, kita yakin bahwa ada Allah, kita yakin bahwa Allah Maha dari segala-galanya yang pemilik kita, yakin dan tahu gitu. Terus kita juga harus tahu kebutuhan diri kita itu apa. Misalnya tadi kita, kenapa sih tadi kita bersemangat terus sekarang nggak bersemangat? Oh, ternyata gitu misalnya. Oh aku memang tadi kayaknya terlalu pusing gitu. Oh pada saat materi kuliah apa gitu kan. Kita harus tahu
siapa diri kita, harus tahu kebutuhan kita itu apa, agar kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif. Jangan sampai ketika down itu langsung down banget gitu. Misalnya nih, kita lagi semangat beribadah gitu ya, membaca Al-Quran atau hari itu 1 juz, terus 1 juz gitu. Tapi tiba-tiba ketika kita di fase down itu, di fase futur itu, di fase kita tidak baik-baik saja itu, jangan langsung kita tidak membaca Al-Quran sama sekali, maka tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita nanti kayak keenakan gitu loh, eh, tidak melakukan aktivitas ibadah lagi, dan besok-besoknya itu susah ketika kita mau 1 juz lagi. Kita harus tahu porsinya. Jangan ketika kita terlalu semangat beribadah, biasanya cuma membaca Al-Quran 1 juz 1 hari, tiba-tiba aku lagi bersemangat nih, aku 2 juz deh, 3 juz deh hari ini. Nah, padahal itu diluarkan dari kemampuan. 3 juz hari ini, tapi besoknya 1 minggu kita. Cara yang lebih bagus itu adalah tidak apa-apa setengah juz, setengah juz, setengah juz, setengah juz, setengah juz, tapi rutin setiap hari gitu. Daripada 3 juz terus lupa gitu besoknya, atau hari itu berapa juz terus lupa besoknya gitu. Karena kembali lagi kepada sedikit tidak apa-apa, tetapi kecil berulang gitu. Dan tetap beriman kepada Allah, tetap yakin sama Allah, tetap mohon pertolongan Allah. Itu dari saya. Terima kasih peminat. Siap. Baik, sesi tanya jawab dan diskusi pada malam hari ini dapat kita cukupkan. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang telah berpartisipasi, serta kepada Ibu Indah Fajrianti SDR MSI atas jawaban dan ilmu yang telah diberikan semua. Mari kita beralih ke acara yang selanjutnya, yaitu doa. Kepada Saudari Nurlia Laila Putri, saya persilahkan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pembina, mohon izin senior, mohon izin untuk memimpin doa kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Tuhan yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, dengan rahmat dan kasih sayang-Mu, seluruh rangkaian kegiatan kami dapat berjalan dengan lancar. Pada kesempatan ini, meski kami berkumpul secara daring, kami tetap memanjatkan puji syukur kepada-Mu atas segala nikmat dan kemudahan yang Engkau berikan. Ya Allah, berkahilah segala usaha dan aktivitas kami selama mengikuti rangkaian acara ini dan jadikanlah sebagai amal ibadah di sisi-Mu. Limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu kepada kami, serta jadikanlah kebersamaan ini sebagai kebersamaan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami, karena tiada yang mudah kecuali Engkau menjadikannya mudah. Bukakanlah kami pintu kebaikan, pintu berkah-Mu, pintu rahmat-Mu, pintu kekuatan, pintu rezeki, pintu kesehatan, dan pintu keselamatan. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbi izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudari Nurlia Laila Putri yang malam hari ini. Kemudian, selanjutnya kami informasikan kepada seluruh hadirin bahwa tautan absensi akan dibagikan melalui kolom Zoom. Dimohon kesediaannya untuk segera mengisi absensi tersebut.
waktu yang tersedia adalah 3 menit untuk mengisi absensi. Siap, terima kasih, Senior. Siap, terima kasih, rekan-rekan. Mohon izin, waktu tersedia 1 menit lagi.